when you are comfortable with something, you don't want to change. Saudara tahu waktu kita merasa nyaman di satu tempat, kita tidak mau berubah. Even I don't want to change. Meskipun diri saya sendiri saya nggak mau berubah. But I know we need change. Tapi kita semua tahu kita perlu berubah. And the changes are not comfortable sometimes. Dan kadang-kala perubahan itu tidaklah nyaman. But you will find, because of that obedience, because of that effort of change, the results are magnificent. Tetapi saudara tahu yaitu karena usaha saudara melakukan perubahan tersebut, hasilnya itu luar biasa. And if you have your Bibles, would you open to the book of 1 Peter 4 and verse 12, please? Dan kita lihat yaitu di dalam 1 Petrus 4 ayat 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Oke, ayat 12 satu suara kita baca dengan suara nyaring. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Now, we also must read verse 13. But rejoice, wow, in as much as you are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. Amin. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Amin. The street, you can underline your Bible if you want, especially at the place rejoice. Saudara bisa garis bawahi perkataan bersukacitalah di dalam ayat 13. And then Christ's suffering. Setelah itu kata kedua penderitaan Kristus. And then exceeding joy. Dan kata yang ketiga yaitu bersukacita. Amen. Now God has given mankind two amazing gifts here. Tuhan di sini melewati ayat ini yaitu memberikan kepada setiap manusia dua pemberian. Firstly, the gift of sovereignty. Yaitu pertama di mana dia bisa sovereignty artinya dia memerintah atau berkuasa. Secondly, the gift of choice. Dan kedua yaitu pemberiannya pilihan. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk memilih, hak untuk memilih. Everything you did, you made a choice. Karena di dalam setiap kehidupan saudara, apa yang saudara lakukan itu berdasarkan pilihan saudara, benar? So, God desired a people that will love him by choice. Jadi Tuhan sangat merindukan yaitu orang-orang atau umatnya mengasihi dia karena pilihan dia sendiri untuk mengasihi Tuhan. If you want to feel the feeling of being loved, jadi saudara kalau mau berasa yaitu untuk dikasihi, the person must choose by choice. I love you, Benar nggak? Saudara mau orang tersebut yaitu mencintai saudara atau mengasihi saudara apa adanya saudara dan karena pilihannya sendiri dia mengasihi saudara, benar? At the same time, you must allow the person the right to walk away. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, saudara juga memberi yaitu kebebasan orang tersebut, yaitu untuk bisa jalan kemana. Ya masih bebasan untuk tidak memilih saudara, benar nggak? That is why God give us the right. That is why God bless us with the right to choose. Dari sebab itu dikatakan. Our own path. Dari sebab itu dikatakan yaitu Tuhan memberkati kita dengan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih yaitu jalanan kita dalam kehidupan kita. You make you. Keputusan saudara membuat diri saudara apa adanya saudara sekarang. That is why you see some people Christian are fantastic, some Christian not so fantastic. Dari sebab itu saudara lihat sendiri dunia Kristen ada yang luar biasa, ada yang tidak luar biasa. The reason is they make choices, poor choices, some of them. Yaitu masalahnya yang tidak luar biasa karena keputusan-keputusan yang salah mereka ambil dalam kehidupan mereka. The consequence of that God say, I give you that, I bless you to make your own choice, your own path. Dan itu berkat daripada Tuhan yaitu manusia memiliki hak untuk memilih jalanannya sendiri. And so often our sinful nature
helps us to choose poorly. Dan masalahnya yaitu manusia dilahirkan dalam dosa dan itu yang menolong kita untuk memilih pilihan yang salah. And because of that, God loves us. You must understand, so if God wanted to love us now, Dan sekarang Tuhan mengasihi kita, He had to provide grace now. Dia harus memberikan yaitu kesempatan, kasih karunia. Now, because we make poor choices, our sinful nature. Yaitu sekali lagi karena sifat-sifat dosa yang di dalam manusia, dari sebab itu kita membuat pilihan-pilihan yang salah. That's a way to fix the mess we make. Dan itu kasih karunia diberikan pada kita, yaitu untuk membenarkan kesalahan-kesalahan yang kita telah buat. We have to be tested Kita harus diuji on our choices. di dalam pilihan-pilihan kita. You follow what I'm talking about? Saudara bisa ikuti. That is why, so Peter begin to say, don't think the fiery trial is something strange. Dari sebab itu sangat jelas sekali kenapa Petrus mengatakan jangan kau heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu itu sesuatu yang aneh atau yang ayat 12 itu. Verse 12. You see? Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you. Yaitu seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa atau strange itu sesuatu yang aneh, yang terjadi atas kamu. So you see all those explanations just for this one only. Dan semua saya punya tadi penjelasan hanya untuk ayat ini. So we understand. Sekarang kita mengerti ayat ini. You see, we read sometimes, but so we must understand what Peter is talking about now. Jadi kadang-kadang kita baca gitu saja kita tidak mengerti. Tetapi karena penjelasan ini kita mengerti kenapa Petrus menyatakan ayat 12 seperti ini. Now this fiery trial, what is this meaning called fiery trials? Apa yang dimaksud dengan Petrus di dalam ayat 12 mengenai nyala api? It's like ignition. When you start the car, there's an ignition. Yaitu seperti ignition waktu saudara memicu sesuatu untuk menjadinya seperti kebakaran atau api. You do smelting. Smelting is you want to take out the iron from the ore. Yaitu apa yang terjadi, smelting adalah tempat peleburan, butuh api yang panas sekali untuk melebur, yaitu biji besi dan baja tersebut sehingga besi dan baja itu terpisah. Understand? Or is also another type of fiery trial is called conflagration. Conflagration artinya yaitu kebakar. Kalau bahasa Indonesia lautan api di mana segala sesuatunya itu musnah. Conflagration is actually a very high, intense fire that destroys homes and properties. Sekali lagi, conflagration artinya yaitu lautan api yang sangat besar sekali yang menghancurkan segala rumah, segala suatu milik. Maksudnya kayak kebakaran lautan api. Kayak Kalimantan benar-benar kosong, udah habis. You understand? Or calamity as a test. Atau calamity artinya suatu bencana yang besar dan itu sebuah ujian bagi manusia. So when things get hot, you see fire is hot. So when things get hot, jadi apa yang terjadi waktu segala sesuatu itu jadi panas, seperti terbakar segala sesuatunya. even though it's tough, Meskipun sangat sulit, verse 13 say, rejoice. tapi firman Tuhan mengatakan yaitu bersukacitalah. Now, why rejoice? Kenapa kita harus bersukacita? Because you are not alone. Kenapa? Karena saudara tidak sendirian. Amen. Why you are not alone? Kenapa Christ is enough for Dikatakan me. Kristus adalah lebih dari cukup bagi kita semua. Through every storm. Melalui setiap badai, My soul will sing. Why? yaitu jiwaku tetap akan menyanyi. Jesus is here. Karena Yesus berada di sini. In that trial. Di dalam Jesus badai is there. saudara, In that Yesus storm. berada di situ Jesus di is hidup. there. In Yesus that hidup di situation. dalam Jesus badaimu. is there. Yesus All hidup you dalam need to know, situasimu. if Jesus is there, Jika saudara make the hidup, right choices. Buatlah keputusan yang benar. You see, we make so many poor choices and yet the grace of God came to us. Itu memang benar kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, tapi luar biasa kasih karunia Tuhan itu selalu bagi kita. You understand what I'm talking about? Saudara bisa mengikuti. Now, you can be downcast. Bisa aja saudara yaitu sedih,
It's a choice. Sekali lagi pilihan saudara. Or you can hold on the word and say, Saudara bisa pegang firman Tuhan. why? Because Jesus is still with me. Dan saudara mengatakan, karena saya tahu Yesus bersama saya. He will never leave nor forsake Dia me. tidak pernah meninggalkan saya maupun melupakan saya. I'm the wreck of the world. I am the failure of the world. But Saya orang if yang I paling will call gagal. upon Tapi Jesus, jika saya panggil Yesus saya, He will come to my aid Dia pasti datang untuk menolong saya. because He loves me. Karena Dia mengasihi saya. You know, I tell you, some of you ask this question that doesn't make sense. Beberapa dari saudara menanyakan pertanyaan yang gak masuk akal. It means God will give me another chance. You Saudara mean God still pikir, care about me? apakah Tuhan masih peduli kepada saya? Apakah Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya? He died for you on the cross. Tidakkah Dia mati di atas salib untuk saudara? And now if you will call upon Him, that grace is made Jika engkau available panggil Tuhan, because of the poor choices we make. Yaitu kasih karunia itu diberikan pada saudara karena kesalahan-kesalahan yang kita buat di dalam keputusan kita. That He can love us still. Sehingga Dia masih mengasihi kita. And because He can love us, Karena Dia and mengasihi we kita, know dan kita we tahu are in trouble, and we kita di call dalam upon masalah Him, besar. and we know He is there. That is why we can rejoice. Waktu kita panggil Dia, tetap kita masih bersuka cita. And somebody, hallelujah. Let me read to you again. 1 Peter chapter 1 verse 12. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 12. To them it was revealed that not to themselves, but to us they were ministering the things which now have been reported to you through those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things which angels desire to look into. Amen. Wow. Ayat 12 satu suara. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. You understand what he says? Saudara bisa mengerti. Let me explain to you. Simple, very one Sangat- sentence. Saya jelaskan ini sangat sederhana. This scripture is talking, this Christ in you, this scripture is talking, this Christ in you Artinya ayat ini artinya yaitu Kristus yang di dalam saudara. these things amaze the angels. Semuanya ini yaitu sekali lagi Kristus yang di dalam saudara membuat semua malaikat kagum. They want, they cannot get. Karena malaikat pun mau, tapi mereka nggak bisa mendapatkannya. Bisa You ikutnya. see, they have no free choice. You have. Artinya apa? Malaikat tidak ada, yaitu dapat pilihan bebas, tapi manusia mendapatkan hak untuk dapat memilih dengan bebas. Amazing, you know. Itu luar biasa. So whatever you going through, Jadi apapun yang saudara lewati, this scripture still, whatever you going through, jadi di dalam ayat ini, yaitu apapun yang saudara sedang lewati, you have the Holy Ghost. saudara ada Roh Kudus di dalammu. Jesus said, when I go, I will send my Holy Spirit to you. Waktu Yesus naik ke surga, dia mengatakan bahwa dia akan memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Can you imagine? Bisa saudara You bayangkan, have the Holy Spirit, saudara ada Roh Kudus. and then in the storm, you, oh God. Dan di dalam badai saudara menangis-nangis. You should say, yes, Lord. Saudara harus mengatakan, ya Tuhan. Yes, yes, Lord. Huh? You understand what I'm talking about? Saudara bisa mengerti. We so quickly got burden, you know. So Kita terlalu quickly. cepat ya, itu How terbeban. long? I already prayed. Ya itu berapa lama lagi ini Tuhan, saya udah doa. I want to check, where is the Holy Spirit then? Saya mau cek kalau saudara mengatakan itu di mana Roh Kudus yang di dalammu. Because if the Holy Ghost is there, Jika Roh Kudus di dalam saudara, if Christ in you jika Kristus di is dalammu, alive, dia adalah hidup. the Bible says, Alkitab mengatakan rejoice, bersukacitalah, rejoice in the suffering of bersukacitalah di Christ, dalam perintah rejoice. tersebut, And again I bersukacitalah. say rejoice. Saya katakan bersukacita sekali lagi. Pick up your life, encourage Bangun sekali yourself lagi, with bangkit the word sekali of lagi, God, bahwa firman Tuhan. knowing that all things Tahu will bahwa turn segala around. sesuatu akan All things berputar are balik. subjected to Segala change sesuatu dapat berubah according to His will, menurut according rencana to His purposes. Come kehendak on, church. daripada Yesus. Pick it up, man. Pick it up, man. Come alive.
Bangkit kembali. Turn! Hallelujah! Now look at verse 13. Lihat ayat Awesome 13. Jesus. Now verse 13 of 1 Peter chapter 1 verse 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Therefore gird up the loins of your mind. Be sober and rest your hopeful upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Amen. Ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Verse 14 now. Ayat 14. As obedient children, not conforming yourself to the former lusts as in your ignorance. Ayat 14, satu suara. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Now verse 15, so that you see the complete things. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Amin. Ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Amen. But you must understand, in these scriptures, that is 3, 13, 14, and 15, is talking about these things. Life is full of various twists. Jadi dari ayat 13 sampai 15 itu membicarakan bahwa kehidupan penuh dengan lika-likunya. And a lot of turns that test us. Yang menguji kita. You follow what I'm talking about? Bisa saudara ikuti. And you know what is the turn I'm talking about? It's like this, you know. The bend, there's a bend in the road. Yaitu apa yang dimaksud dengan lika-liku, yaitu ada belokan umpamanya di dalam saudara punya It's not the perjalanan. end of the road. Tetapi itu bukanlah kesudahan daripada jalananmu. If you go to Puncak, you Kalau saudara driving, pergi ke puncak, and then suddenly there's a big bend, you know, you turning, it's not the end of the road, yeah? ada yaitu ada belokan yang sangat tajam, tapi itu tidak berarti kesudahan daripada jalananmu. Unless you fail to make the turn. Kecuali saudara gagal untuk membelokkan saudara punya mobil. Now, the key to victory, Kuncinya untuk kemenangan, when there is a smelting of trouble all around you, jadi di waktu adanya peleburan atau sangat besar apinya, yaitu masalah di sekeliling saudara, you need to gird up your loins of your mind. There's no scripture we read, right? ayat itu mengatakan kita perlu waspada, kita perlu bangkit. That means the reproductive part that spawns the thoughts. Jadi sekali yaitu bagian produktif di dalam akal budi manusia itu yang akan memicu atau memberikan pikiran seperti itu. You gotta pick it up. Artinya dengan singkat sekali, yaitu saudara harus di sini kan dikatakan, yaitu Gird saudara. up the loins of your mind. Ya, kalau di Indonesia itu siapkanlah akal budimu. Artinya saudara yaitu harus bersiap-siap, nggak bisa duduk, nggak bisa malas-malasan, tapi saudara harus bangkit, bersiap siaga. You hear me, my friends? We live in a wild spiritual time. Percaya kepada saya, itu kita hidup di dalam keadaan yang tidak ada hukum, semua mau-maunya sendiri, itu maksudnya. You know, but you know, so many Christians, you know, they live, the mind is being bombarded. Dan apa yang terjadi, pikiran manusia itu dibombardir, artinya dibom dari, itu segala macam yang saudara lihat di sekeliling saudara, itu yang masuk ke dalam pikiran saudara. You see? And that is why we need to learn Dari sebab itu kita sebagai orang Kristen kita perlu belajar the art of meditation yaitu bagaimana untuk merenungkan like never before. yang belum sebelumnya kita pernah melakukan sejauh itu perenungan firman Tuhan. You know, so many of the prayer warriors, you know, they slack down because they stop meditating on the word. Dan apakah saudara tahu banyak yaitu pendoa-pendoa syafaat akhirnya mereka mundur atau jatuh karena mereka berhenti untuk merenungkan firman Tuhan. This is you Ini adalah saudara and seperti me, okay? gelas ini. Not just you and me, okay? Oke, seperti saudara dan saya. Inside this, you can see the water shaking. Saudara melihat airnya itu sedang bergoncang. That's the word dwelling in us. Itu adalah firman yang di dalam kehidupan kita. Follow me? Bisa saudara ikuti. Awesome. Now, when you begin to slack, Dan waktu saudara mulai mundur,
the word begin to disappear. Yaitu firman itu berkurang dalam kehidupan saudara. Now the storms come. Sekarang badai itu datang. The mind get bombarded. Dan pikiran kita itu mulai dibom oleh hal-hal yang negatif oleh sekeliling kita atau si iblis. And then, who comes and fill that space? Dan pada saat itu otak kita kosong, kurang firman, siapa yang akan memenuhi pikiran yang negatif itu di kepala kita? And then now you have problems, you have issues in family, you have issues in your work, you have issue in one another or your marriage or your body or your healing, you require issues. Umpamanya sekarang saudara ada masalah dalam pernikahan saudara atau dalam kehidupan atau dalam usaha, umpamanya juga yaitu kesehatan yang saudara butuhkan. Unless Kecuali you learn the art of meditation. yaitu saudara belajar untuk merenungkan firman Tuhan. I'm not talking about yoga, yeah? Saya bukan bicara mengenai yoga, That's not biblical. karena yoga itu bukanlah yang alkitabiah. Some churches practice all this, but I don't believe in that. My Bible didn't tell me, so I don't want to follow. Yaitu banyak gereja yang menyetujuinya, tetapi Alkitab tidak menuliskannya. Dari sebab itu saya nggak mau ikuti itu semua. Acupuncture is not biblical also, so I don't follow. Akupuncture itu, tusuk jarum juga itu bukanlah alkitabiah. I can go to dukun to have healing also. Saya juga bisa mendapat kesembuhan kalau saya ke dukun. But I don't go there because I believe in my God. Tapi saya tidak pergi ke dukun. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan saya. You see, you want all those miracles, you want all those things. Saudara There's a lihat. shortcut. Intinya dasarnya ialah manusia mau mujizat tersebut. Ada jalan pendeknya, But there's no shortcut to power, my friend. tetapi tidak ada jalan pendek di dalam kuasa Tuhan. Everything that comes in shortcut got smashed down very fast. Yaitu segala sesuatu cara manusia, jalan pendek, itu juga bisa hancur cepat juga. Yeah. Kalau saudara lihat ya So itu, I'm now going to learn the art of meditation. umpamanya sekarang He that is in me is greater than saya he that is belajar, in the world. yaitu He that is in me saya is merenungkan greater than he firman that is in the daripada world. Tuhan, One yaitu scripture only. bahwa dia And then I go on. Seek ye Tuhan di first the dalam. kingdom of God and His righteousness, and Saya lebih all these besar things shall be added daripada unto you. dunia. Atau And saya then I mengatakan keep segala- confessing and believing, and then you stop Matius for 6 a ayat while. 33, And then you see saya now terus my menerus yaitu problems merenungkan are satu getting less. firman Tuhan My dan saudara strength lihat on the word of God is get strengthening. yaitu saya bertambah lama, bertambah kuat di dalam Tuhan karena saya merenungkan firman Tuhan setiap hari dan saudara bisa melihat yaitu masalah yang kita hadapi tambah lama menjadi tambah kecil. You know, it will stay like this. Akan tetap seperti itu Because the trials of life will never stop until the day I meet my maker. yaitu karena cobaan malapetaka dalam dunia ini tidak akan berhenti sampai satu hari kelak saya bertemu dengan pencipta saya. And so you know why it stays like that? Because every time I keep on inputting the Karena word of God, setiap all kali those saya menaruh- garbage come out and new garbage come in. Yaitu karena setiap kali saya menaruh firman Tuhan, sampah yang lama itu keluar. Tetapi yaitu sampah yang baru datang terus menerus juga. You know, for him to hit me in the small things so hard, so he hits me in other areas where he thinks that, we will be deceived. Menghantam saudara hal-hal yang kecil itu sulit, tetapi dia menghantam kepada hal-hal yang lain yang dimana saudara bisa diperdaya oleh si iblis. He want to cheat me about cheating. He want to teach me. He want to tell me, hey, you can take the money and use. You can do this. You can. He knows, and I know. He Yaitu won't work on me. umpamanya dia mencobai saya dengan, oke, kamu ambil uang saja. Dia tahu, iblis tahu, saya nggak akan melakukan itu. So he'll find ways Tapi iblis juga mencari jalan keluar. where he can storm you. Dia juga di mana dia bisa menghantammu. You understand what I'm talking about? Bisa saudara ikuti. So he's going to find ways how to storm you. Dan sekali lagi juga iblis juga mencari jalan keluar bagaimana untuk menghantam saudara. And then the Apostle Paul told the church of Thessalonica. Rasul Paulus juga membicarakan gereja Tesalonika. If I'm not mistaken, is in 1 Thessalonians chapter 4 and verse 11, please. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11. And that you study to be quiet and to do your own business or mind your own business and to work with your hands as we commanded you. Amin. 1 Tesalonika 4 ayat 11 kita baca sama-sama. Dan anggaplah segala sesuatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepada kamu. Now, this is very interesting. Let me repeat to you. Study to be quiet. Yaitu untuk saudara belajar untuk hidup tenang. That's the right word actually. Okay, it means to keep still. Yaitu sama, yaitu untuk hidup tenang.
And then it says, refrain from meddlesomeness. You understand what's meddlesomeness? Refrain from meddling into other people's business. Kalau di sini untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, ya maksudnya jangan ikut campur dengan persoalan-persoalan orang lain. And to work with your own hands. Dan dikatakan di sini dan bekerja dengan tanganmu seperti tanganmu sendiri. And then now, let's go to Timothy, in the book of Timothy also now. Turn to Timothy, 1 Timothy chapter 4. Dan kita lihat lagi dalam 1 Timotius 4. And then we want to look from verse 13, 14, 15. Till I come, Paul is saying to Timothy there, till I come, give attention to reading. Reading what? Reading the word. To exhortation, to doctrine. The word of God. Amin. Ayat 13 satu suara. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. So what he's saying, three things here. Reading the word of God, then also do exhortation, and then don't forget the doctrine must be strong in you. Yaitu sekali lagi di sini artinya apa? Membaca kitab suci sudah jelas tertulis, membangun, dan setelah itu mengajar. 14 now. Do not neglect the gift that is in you, amen, which was given to you by prophecy with the laying on of hands of the eldership. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Meditate on this thing, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Yaitu ayat 15 sama-sama. Perhatikanlah semuanya itu, hidupnya di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Saudara bisa garis bawahi yaitu semuanya itu. Okay. Now, what is this thing talking about? Stay focused on God in you. Arti dari seluruh ayat ini adalah tetap fokus kepada Tuhan yang sudah di dalam saudara. Is Christ in you? Tidakkah Kristus di dalam saudara? Stay focused Jadi in tetap Christ in you. Tetap fokus dengan Kristus yang di dalam saudara. And make no mistake about it. Dan jangan membuat kesalahan.